itu ada beberapa nubuat atau nevuah di dalamnya, yang nevuah itu artinya adalah ramalan masa depan, ya. Jadi nevuah, kalau Israel melanggar mendapatkan hukuman, bisa terdiaspora, bisa mengalami pengasingan, itu namanya ramalan masa depan. Kalau apabila Israel melanggar Torah, kalau tidak berarti tidak mengalami itu. Paham? Nah, jadi yang disebut sebagai Nevi'im, nih saya kasih lihat. Nevi'im itu kontennya ini, ya. Ini bukan kitab suci, ini hanya komentari. Ini hanya bagian dari kisah sejarah, hanya bagian dari sejarah dan komentari, tidak lebih. Kalau kamu mengatakan Nevi'im dan Ketuvim itu punya otoritas merubah Torah, kafir. Artinya kamu mengingkari Torah. Saya menjelaskan Alkitab tidak pernah melepas daripada konteks penulisan. Maaf, kitab suci kami bukan Alkitab, ya. Kalian mencuri kosakata itu dari Islam. Alkitab itu kalau kamu lihat, ya, saya kasih lihat, saya edukasi kamu. Alkitab itu adanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kamu mengambil kata Alkitab, ya, itu berasal dari Al-Quran, dan Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, bukan Bible, bukan Biblos. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan. Dan kitab suci orang Israel tidak bernama Alkitab, melainkan Torah. Jadi Billy jangan lagi bilang Alkitab itu dari Taurat, ya. Oke, ya. Stop ya. Baru dijelaskan. Jadi sudah, jangan dulu, Bro Jer. Jadi saya katakan, kita itu tidak berpanutan orang Yahudi atau orang Israel, tidak. Tetapi kita itu mengambil ayat-ayat kitabnya itu. Yang pertama tidak lagi-lagi Alkitab, maaf, ayat Alkitab, saya tidak kenal ayat Alkitab. Yang kamu ambil tuh ayat Biblos, dan itu adalah ciptaan orang Kristen. Maaf ya, sekali lagi, bahwa kitab kalian itu bukan Torah, bukan kitab suci kami. Sudah selesai sampai di situ. Maaf, jadi kamu itu mati-matian bahwa kami itu ambil kitab kamu. Sedangkan Yesus sendiri membantah kemunafikan Yahudi. Itu ada tertulis dalam kitab Injil. Yesus saja berbantah-bantah dengan akhlak di Taurat, yaitu kamu. Apapun yang kamu ceritakan, itu ketika kamu mengatakan Torah itu milik siapa, baca dengan baik-baik, Torah itu milik siapa. Dalam Torah, kamu baca ini, saya kasih lihat ke kamu, ya. Kalau kamu tidak paham dan hanya tahu terjemahan, kamu harus belajar. Torah sivalanu Moshe, ya. Moshe telah memerintahkan Torah kepada kami. Morasya Kehilat Yaakov adalah suatu warisan dari jemaat atau komunitas Yaakov. Kamu komunitas Yaakov atau bukan? Stop di situ. Kamu Kehilat Yaakov atau kamu Kehilat Yeshua? Saya tanya. Saya itu termasuk dalam komunitas itu, Ishak. Yang pertama. Kamu tidak masuk di dalam Kehilat Yaakov. Berarti kamu bukan Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel, berarti Torah bukan milik kamu. Benar, betul. Karena saya jelaskan. Waktu diturunkan, waktu ini ada ditulis hanya bangsa Israel yang mengenal Tuhan, tidak ada bangsa yang lain. Kamu salah. Kenapa kamu salah? Saya kasih tahu. Torah pernah ditawarkan kepada bangsa kepada bangsa kepada bangsa Esau dan juga kepada bangsa Ismail di dalam Torah. Tapi kamu tidak tahu. Supaya kamu tahu, saya jelaskan, saya kasih lihat di sini, gitu. Yang disebut Torah turun di Seir dan juga di Paran, itu seperti apa, gitu. Nah, kalau kamu lihat, ya, di dalam Devarim 33 ayat 2 nih, kamu lihat nih, kita masuk lagi ke Torah. Torah bukan hanya diberikan untuk Israel. Sebelum Israel diberikan Torah, itu sudah ditawarkan kepada bangsa Esau dan juga bangsa ini. Kamu lihat terjemahannya. Ya. Ketika dikatakan, ya, Seir dan juga Paran, maksudnya apa? Dan di sini ada bahasa Indonesia sekarang. Enggak usah dijelaskan. Nah, ketika dikatakan Hashem datang dari Sinai dan bersinar di Seir kepada mereka, dan dia hadir di Gunung Paran. Nah, di sini sudah dijelaskan. Di sini sudah dijelaskan dari generasi ke generasi. Mana penjelasannya? Ketika dikatakan dia datang di Sinai, dia datang ke hadapan mereka. Ketika mereka berdiri di
kaki gunung ya. Ini berbicara Bani Israel. Nah, ketika dia ada di Seir, di sini dijelaskan Hashem memberikan anak-anak dari Esau atau Bani Esau supaya mereka menerima Torah, tetapi mereka tidak menginginkan. Inilah makna daripada ayat ini. Lalu ketika dikatakan dari Gunung Paran, dia menawarkan anak-anak dari Ismail supaya menerima Torah, tetapi mereka tidak menginginkannya. Kalau misalnya bangsa Esau, Bani Esau menerima Torah, maka Torah itu tidak jadi diberikan untuk orang Israel. Begitu juga dengan orang Ismail. Ketika Bani Ismail menerima Torah, maka Torah itu bukan milik Israel. Itu ayat, bukan tafsiran. Karena dua bangsa ini tidak menerima Torah, maka Torah itu adalah eksklusivitas daripada Bani Israel. Esau dan Ismail tidak memiliki hak terhadap Torah, dan inilah yang disebut dengan Torah Sheba'al-Peh. Jadi kita membaca wa Hashem Sinai ya, Bo wasurah misair lamo ya. Lalu di sini Afia mehar paran wa atau meri bebot qadesh memini esh dat lamo. Nah, Ishak yang pertama kamu membaca tafsiran, yang kedua kamu tidak memahami Taurat. Kamu tidak memahami apa yang dimaksud esh dat lamo. Padahal di sini sudah jelas yang dimaksud sebagai esh dat lamo itu adalah ya peraturan yang berapi-api bagi mereka. Gitu. Bagus. Mantap Bang Isa. Jadi ini penjelasan dari Torah berdasarkan otoritas dari pemilik Torah yang memahami Torah. Orang Kristen nggak paham. Bisa yang kamu jelaskan Torah, hukum, diberikan hukum, ya, bukan jangankan ini ya, sedangkan kitab Yesaya saja yang kalian tidak paham, kalian tafsirkan untuk Yesus, padahal itu bukan. Jangan dongeng lah Ishak. Yang dibilangkan itu Torah. Di dalam Torah ini menceritakan ketika dia bersinar kepada mereka, dan di Seir itu nama gunung. Seir itu adalah gunung yang ada di tempat Bani Esau. Sedangkan Paran itu adalah gunung di mana Bani Ismail waktu itu bermukim di situ. Kalau Sinai itu tempat di mana orang-orang Israel menerima Torah dalam perjalanannya. Ketika setelah menyeberangi laut, mereka ada di Gunung Sinai gitu. Jadi menerima instruksi bukan kitab instruksi, bukan kitab Taurat. Bedakan. Torah itu artinya instruksi. Isi daripada Torah itu adalah 365 larangan dan 248 perintah. Jadi Torah itu keseluruhannya. Dari mulai Adam disuruh beranak cucu, itu perintah pertama. Yang membagikan kalian. Bukan Tuhan yang membagikan. Ngapain kita ikut pembagian kalian? Kalau kita berbicara mengenai Torah ya, nanti saya akan jelaskan juga yang disebut dengan Torah Sheba'al-Peh, bahwa Torah itu diterima oleh Moshe, lalu diberikan kepada Yehoshua, dari Yehoshua kepada Zekanim, dari Zekanim kepada Nevi'im, dari Nevi'im kepada Anshe Knesset gitulah. Dan itu kalian tidak punya penjelasan Mesorah ini. Inilah yang disebut Torah Sheba'al-Peh. Dan tanpa Torah Sheba'al-Peh, Torah itu adalah sampah. Terjemahan kalian sampah. Kenapa tidak ada Torah Sheba'al-Peh? Maunya kita ikut pembagian Taurat kalian, bakal nggak ikut dibilang sampah. Torah itu adalah seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Pirkei Avot, di mana sekarang saya jelaskan Pirkei Avot, di mana Moshe ini menerima otoritas Torah dan mewariskannya kepada generasi yang berikutnya. Yang generasi ini nggak pernah nyampe ke kalian, gitu. Sekarang kita akan melihat penjelasan daripada Torah Sheba'al-Peh yang otoritatif. Kalau yang tahu Torah pasti. Kalau yang tahu Torah di sini dikatakan. Pasti mengatakan kamu hebat. Coba kamu mendengarkan ya. Kol Israel yashlahem halak la'alam habashana amar. Nah, dan seluruh Israel ya mendapatkan bagian di dunia akan datang seperti yang telah diucapkan. Wa ammeh kulam sadiqim la'alam yirshu aras Netser mata'an. Kamu ambil kitab siapa ini? Kitab siapa lagi yang kamu curi?
Dan seluruh sadiqim Demi atau kepentingan uang kamu mencuri mendapatkan tanah itu selama-lamanya ya. Mereka adalah bagian dari tanamanku dan pekerjaan tanganku dan aku berbangga diri. Lalu di sini kita melihat ya. Yang tidak paham Taurat. Lalu di sini dikatakan ya. Moshe kibel Torah misinai masara liyoshua v'yashua al-isqanim. Uskanim linavi'im unavi'im masaru li'anshei knesset hagedolah. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתנים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג אל התורה. Jadi Moshe menerima Torah di Sinai, memberikan kepada Yehoshua, Yehoshua kepada tua-tua Israel, dari tua-tua Israel kepada nabi-nabi, dan dari nabi-nabi kepada Anshe Knesset Hagedolah. Tidak pernah dikatakan Torah diberikan kepada Bene Kristianos. Titik, selesai sampai di situ. Torah adalah milik kami. Kecang-kecang lah pilih. Kalau Torah milik kamu, Islam juga tidak berhak untuk mengikuti ajaran Musa. Tidak memang betul apa yang kamu katakan. Yang dilakukan oleh orang Islam adalah mengikuti milata Ibrahim, bukan mengikuti Taurat Musa. Apakah mencuri itu, mencuri membunuh itu bukan Taurat Musa? Mencuri tidak boleh membunuh dan tidak boleh mencuri itu sudah dikenal dari zaman Adam. Itu namanya derech eretz, moralitas. Iya. Sebelum Torah gulungan itu diturunkan, aturan itu sudah ada. Cuma ajaran Kristen aja yang boleh membunuh ya. Ya Bang Isa. Jadi sebenarnya di sini saya sambungkan di sini ya. Kenapa Torah itu bisa ada? Dikatakan begini. Shimon Hasadik haya Meshyarek Knesset Hagedolah haya Omer Al Shalosha Devarim Ha'olam Omer Al HaTorah Ve'al Ha'avodah Ve'al Milut Hasadik. Salah satu ya yang tersisa dari Anshe Knesset, dia mengatakan dunia ini tetap berdiri karena 3 hal, yaitu karena adanya Torah, karena adanya peribadahan, dan adanya perbuatan baik. Selesai sampai di sini. Jadi orang Kristen tidak memiliki hak apapun atas Torah. Kalau kalian percaya kepada ajaran Yesus, pengikut Yesus, silahkan, tapi jangan pernah mengklaim dari Torah ataupun Nevi'im Ketuvim, karena itu bukan kitab kalian dan kalian tidak memiliki otoritas untuk memberikan interpretasi apapun atas kitab-kitab orang Israel. Itu menolak Yesus. Sekarang saya tanya, kamu percaya Yesus itu pernah ada? Saya tanya, Yesus pernah ada nggak? Yesus itu karangan orang Roma. Begitu juga dengan Isa, karangan juga. Sedangkan Israel memiliki Torah, itu otoritasnya dari Torah dan dari Torah Shebe'al-Peh, dan orang-orang Kristianos tidak pernah memiliki otoritas apapun kepada Torah. Orang-orang yang memiliki otoritas Torah itu hanya boleh dipelajari dari Kohanim Halewiyim. Isa itu karangan siapa? Hanya belajar Torah dari Kohanim Halewiyim. Oh gitu ya. Seperti itu. Kasih ayat menyembah Tuhannya pakai bahasa Ibrani. Ini ada yang resen. Silahkan Pak, siapa? Pak Hijrah. Pak Hijrah silahkan, udah resen. Aku resen. Gini nih, bisa. Iya, gimana Pak? Jangan Pak dong. Oh iya. Bang, mau nanya nih Bang. Itu Bang Ishak tahu nggak asal usulnya Kristen tuh? Asal usulnya Kristianos ya, waktu kita tahu kan mereka itu merapatkan konsili Nikaia itu di tahun 325. Dan itu Yesus diangkat jadi Tuhan, mereka juga sudah selesai mengkompilasi kitab. Mana datanya? Jadi mereka memiliki kitab yang namanya Biblos Septuaginta. 325 pengangkatan Yesus Tuhan. Mana datanya? Biblos Septuaginta dan Textus Receptus itu baru abad ketiga orang Kristen baru baru nenteng kitab.
Kalau Bang Billy, sorry, Bang Billy, nanti ada gilirannya Bang Billy. Jadi begini, Fonsi, jangan karena Kristen ditekan. Sekarang mana data 325 itu pengangkatan Tuhan? Bukan ditekan. Jadi gini, Bang Yisak jelasin, nanti setelah itu Bang Billy boleh ini tanggepin gitu. Boleh asumsi nanti. Jadi kalau kita bicara kekristenan baru megang kitab itu abad ketiga. Jadi sebelum abad ketiga ya atau tahun 325 itu orang Kristen nggak punya kitab. Kalaupun mereka sudah eksis, katakanlah mereka eksis ya sebelum tahun 325. Tapi mereka itu kemana-mana nggak pernah bawa lembaran apapun, nggak pernah bawa bundelan kitab apapun. Tahun 325 baru mereka punya kitab dan dogma. Baik itu empat gospel dan 1 kisah para apostolos ya, dan juga 14 surat Paulus dan juga 1 kitab Wahyu atau yang disebut kitab Revelation kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu kitab itu kan setelah kompilasinya selesai baru dogma itu bisa terpakai. Nah, kalau tidak ada kompilasi dari seluruh Textus Receptus itu, ya berarti dogmanya tidak lengkap dan tidak sempurna seperti yang mereka yakini hari ini begitu. Nah, kalau kita membahas tentang Kristianos, mereka tidak pernah eksis sebelum mereka punya bundelan kitab. Karena gini, yang disebut sebagai suatu keyakinan itu kan selain dia punya tata cara peribadahan dan tata cara moralitas di dalam komunitasnya, dia harus punya kitab yang ada perintah dan larangannya. Nah, kalau kitabnya aja belum ada atau belum ditulis, lalu apa yang mau dijadikan parameter? Nggak ada. Sedangkan orang Israel parameternya itu adalah 100% dari Torah gitu. Waktu Moshe di Sinai, Torah dicatat. Waktu di perjalanan dicatat lagi. Totalnya ada 13 sefer. Nah, 1 di tabut perjanjian, 12 dibagikan kepada 12 suku masing-masing 1. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pun masih bisa cek kanan kirinya begitu. Nah, kalau semuanya salah seumpamanya bisa dicek yang ada di dalam tabut, di samping tabut perjanjian. Jadi ada masternya sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai Kristen itu nggak ada otoritas apapun kepada Torah karena mereka juga bukan bagian dari Israeli dan tidak mempraktekkan Torah. Adapun praktek-praktek yang mereka lakukan atas nama Advent Gereja Advent hari ke-7 itu praktek Kristen ciptaan mereka sendiri ya, dari mulai liturginya, cara beribadahnya itu tidak sama dengan cara orang Israel melakukan. Kalau nggak kuat penghujat kelompok. Kecang. Kalau orang Israel ya, kalau dia ingin membaca Torah, kalau dia membaca Torah, dia harus membaca birkat dulu. Birkat ya. Baru kata dan seterusnya. Jadi dia harus baca dulu birkat di dalam bahasa Ibrani. Nanti ada perkataan Baruch atau Hashem noten haTorah gitu. Terus kalau di Israel Utara Torah itu diangkat, dia mengucapkan Shema Elohim Shema Et, baru dia baca Torah itu. Nah, kalau di Kristen tidak ada. Kenapa? Karena Kristen itu bukan pewaris daripada Torah. Mereka hanya mencuri Torah tahun 70 Masehi, lalu menerjemahkan, lalu mengklaim bahwa mereka ini adalah pemilik. Curi Bang ya? Mencuri, basicnya mencuri. Kenapa? Kalau tidak ada penjajahan Roma, mana ada kitab itu sampai ke tangan mereka. Begini ya, Rim. Penghujatan dibiarin. Begini ya, Rim. Apa-apa? Itu sejarah. Itu tidak ada kaitannya dengan penghujatan pribadi ya. Kalau saya mengatakan, ada inkusisi Spanyol, orang-orang pengikut Kristus membunuh orang Yahudi secara paksa karena tidak mau convert ke dalam Christianity. Yang pertama dia sudah bilang, ini fakta sejarah. Kalau inkusisi Spanyol yaitu pengikut Kristus adalah pembunuh. Pada dasarnya itu memang orang munafik. Mana 325 pengikut Kristus itu adalah pembunuh orang Yahudi karena tidak mau masuk ke dalam ajaran kekristenan. Orang Yahudi disiksa dan dibunuh atas nama Kristus, atas nama Theos. Itu mereka dibunuh. Kenapa? Karena yang mereka sebutkan adalah, yang mereka sebarkan adalah gold, glory, gospel. Mencari emas ya. Itu adalah pekerjaan orang-orang Kristen dan juga menyebarkan gospel
dan juga untuk menaikkan glory atau kemuliaan kepada Theos Trinitasnya itu. Jadi itu misi kalian 3G, Gold, Glory, Gospel. Dan misi-misi yang lain kalian adalah Divide et Impera. Seperti si Paulus, kalau di dekat orang Yahudi dia akan berpura-pura melakukan Torah, kalau di dekat orang Yunani bodoh sekali kamu, ngarang sekali. Kalau di depan orang Yunani, si Paulus tidak melakukan Torah. Kalau di depan orang Yahudi, pura-pura melakukan Torah. Dan dia bilang, kenapa aku masih dihakimi? Aku berdusta untuk memuliakan Theos. Kenapa aku masih dihakimi? Si Paulus ngomong begitu. Nah, bagaimana orang Yahudi mau percaya ajaran kalian, sedangkan ajarannya dilandasi atas perbuatan dusta. Dan seolah-olah membenarkan dusta itu, takiyah itu seolah-olah dibenarkan oleh kalian. Makanya orang Israel tidak menerima ajaran kalian karena bertentangan dengan Torah yang mengatakan di dalam Torah, dikatakan di dalam Torah, lo ta'ane ber'akhat syakir. Tidak boleh kamu membalas membalas ucapan kepada tetanggamu dengan kebohongan. Gak boleh gitu loh. Berdusta itu gak boleh dalam Torah apapun alasannya. Sedangkan di Kristen berdusta demi misionaris, demi evangelisasi ya, dan kristenisasi itu boleh di kalian. Itu kata Paulus, bukan kata saya gitu loh. Jadi kalau kamu bilang saya menista, saya nggak ada niat untuk menista kalian. Memang ajaran kalian begitu kok. Udah gitu aja. Silahkan disanggah. Nah, orangnya kemana ini? Oke. Saya mau bertanya ini sama Mas Ishak. Pak Munir dulu. Pak Munir dulu ini. Silakan Pak Munir. Aku mau nanya ke Billy ya. Aduh, Billy kemana ini? Mana? Ke kerajaan mau tapi. Pak Munir juga belum terjawab. Kalau gitu saya lagi giliran saya dong. Boleh enggak saya bertanya? Lanjut, mainkan. Silakan bertanya. Oke, Mas Ishak. Saya ada sedikit ini, apakah ada di dalam Torah ataupun ajaran ataupun dari historinya masalah Ismail dengan Ishak. Masuk saya sejarahnya Ibrahim. Apakah betul tuduhan itu salah satu pendeta yang saya pernah dengar yang mengatakan anak zina itu Ismail? Apakah ada diterangkan di di Torah? Karena ada saya pernah screenshot itu, bahwasanya rabi-rabi mengenal Ishak dan historinya. Silakan Pak. Kalau di dalam Torah, karena Hagar itu posisinya dinikahi secara sah sebagai istri, dikatakan dalam Torah diambil sebagai istri, bukan sebagai kalau pernikahan itu berarti menjadi istri sah ya, poligami, dan otomatis bukan anak zina. Ismail itu ya anak sah karena melalui pernikahan yang sah gitu, dan itu ada dalilnya bisa kita cari. Kalau Hagar itu dijadikan sebagai Leisha, sebagai istrinya gitu. Jadi kalau tuduhan bahwa ini anak zina, ini Kristen biasanya, bukan orang Yahudi. Tidak pernah menganggap Ismail itu adalah anak zina, melainkan anak sah gitu. Cuman bedanya Ismail itu anak pertama dari Hagar, sedangkan Ishak itu anak pertama dari Sarah. Kan ibunya kan berbeda. Jadi kalau dibilang anak tunggal dari masing-masing ibunya. Bukan berarti Abraham anaknya cuma satu. Abraham total anaknya itu ada 6. Karena dari keturah itu sebetulnya Hagar itu sendiri, dia melahirkan 6 anak lagi. Jadi sebetulnya Ismail itu punya adik-adiknya ada 6 gitu. Dan kita bisa melihat di Bereshit 16 ayat 3 untuk menguatkan bukti bahwa bahwa Hagar itu istri sahnya gitu. Ada yang share screen. Boleh saya share screen ayat? Ini bukan ayat atau apa ini? Kebetulan saya ini yang saya baca di Kejadian kayaknya ini. Ini benar ini. Hagar bat Farao itu benar. Jadi Hagar itu adalah putri Farao. Jadi karena Abraham itu seorang bangsawan dari Ur Kasdim dan Sarah istrinya juga masih keluarga bangsawan, dan
ketika dipandang oleh Faraon, wah Abraham ini bangsawan yang terkemuka dan bijaksana. Kira-kira kalau anak saya titipin di situ, pasti dia nanti juga menjadi bijaksana dan bermanfaat daripada dia cuma di rumah saja gitu. Nah, akhirnya dititipin di situ, suruh bekerja atau ya kan namanya orang numpang tinggal di rumah orang kan nggak mungkin makan tidur kan, pasti bantu-bantu juga gitu. Namanya sesama perempuan pasti bantu-bantu juga. Sarah ngapain dia ikut-ikut bantu. Nah, karena Sarah tidak punya anak, akhirnya disuruh kamu nikahi aja Hagar karena dia lebih muda daripada saya gitu. Pasti dia bisa menghasilkan anak buat kamu gitu. Nah, akhirnya dinikahi dan punya anak, dan setelah itu baru Sarah berapa tahun kemudian baru akhirnya punya anak, dan begitu kejadiannya. Jadi Hagar ini bukan budak dan Ismail bukan anak zinah, tetapi adalah anak sah dari pernikahan karena yang menyuruh adalah Sarah itu sendiri. Oke, tapi dia istri kedua ya? Dengan istri kedua, betul. Oke. Tapi menurut versi Muslim, saya ya termasuk, itu siapa yang kakak? Ismail atau Ishak? Menurut kami kan Hajar kan siapa lagi ya istri pertama? Tidak ada istilah kakak dan adik sebetulnya karena ibunya berbeda. Masing-masing adalah anak tunggal dari ibunya masing-masing. Jadi tidak ada hierarki kakak dan adik karena kalau kakak dan adik itu hanya bisa dihitung kalau berasal dari satu ibu. Gitu. Oke, tapi maksud saya yang duluan lahir lah. Kalau yang duluan lahir sudah pasti Ismail, sudah pasti itu udah logis gitu. Cuman itu tidak mempengaruhi bahwa masing-masing adalah anak tunggal dari ibunya masing-masing begitu. Jadi artinya bisa dikatakan masing-masing anak tunggal ya. Masing-masing anak tunggal dari ibunya. Tapi bukan berarti Abraham anaknya tunggal hanya satu, karena dia punya 8 anak begitu. 2 ditambah 6, 8. Ya kan ada kita di Muslim ini kan yang kita percayai yang disembelih itu. Kalau di Torah tidak ada anak yang disembelih, melainkan. Oke. Ngerti. Saya ngerti dengan Torahnya Ishak. Saya dari tadi itu mau menyangga si Guntur tadi. Oh iya. Karena kita Ishak di sini kan ditanya menurut Torah kan. Jadi apa yang ada di Torah Bang Ishak itu sudah katakan. Jadi di luar itu kemobilan apa ya Torah tidak percaya, termasuk Bang Ishak. Kan begitu tadinya kan. Kami menghormatinya tapi itu bukan bagian dari akidah kami. Betul. Iya, jadi ini saya bertanyakan ini karena kan ini banyak tuduhan. Artinya kalau ini anak zina, Abraham sebagai orang suci menurut kami itu ternodai. Oh iya dong. Kalau kan? dianggap anak zina itu sudah termasuk apa ya? Kalau kita bilang ad hominem. Iya, bapaknya yang paling bermasalah, anaknya apa dia mau tahu kan? Istilahnya. Emangnya Bang Guntur bilang gitu tak? Coba komentar boleh enggak tentang Abraham ini ya? Boleh. Silakan saya sudah. Ya, jadi kan kalau Nabi Abraham anak zina mana bukti gitu? Sepatutnya tunjukkan bukti yang jelas kan. Kalau mustahil gitu Nabi Abraham anak zina. Ya. Mustahil lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya komentar apa ya? Enggak mustahil lah gitu. Dia bukan anak zina sih. Kalau Abraham yang mengawininya ya bukan anak zina. Nabi Ismail ini salah sepatutnya. Tak ada dalam Torah. Dan juga tidak ada sebutan budak ya. Jadi di dalam Torah itu memakai sebutan shifcha. Shifcha itu kalau kita artikan secara kontekstual itu sebetulnya artinya asisten rumah tangga. Kenapa? Pembantu rumah tangga lah. Bukan pembantu juga, asisten dalam konteks di sini itu begini loh. Dia itu membantu Sarah, asistennya Sarah dia sebetulnya itu. Sarah melakukan apa dia ikut melakukan gitu. Jadi ada teman gitu. Jadi nggak masing-masing sendiri melakukan sendiri-sendiri itu enggak gitu. Jadi ada asistennya. Nah, untuk masalah Hagar ini ya kalau dia melakukan pekerjaannya tuh ya dia dibayar karena itu kan profesi. Mana ada sih orang mau kerja nggak dibayar, itu nggak mungkin gitu.
pasti dia diupahi, dikasih ya apa keperluan hariannya, mungkin dikasih duit, dikasih kalau makanan sudah pasti ya, pakaian dan lain sebagainya, kebutuhannya udah pasti terpenuhi karena dia bukan orang miskin gitu loh. Abraham itu bangsawan kaya raya, kemana-mana itu bawa tenda dan bawa ternak dan bawa pasukan gitu loh. Dan Abraham sendiri menurut tradisi orang Israel, dia bisa bela diri, dia itu pendekar di zamannya, bukan orang letoy gitu loh. Kalau misalnya dia suruh perang lawan bangsa lain, bisa banget gitu, karena dia seorang raja gitu. Makanya Bang Ishak tuh, makanya Firaun, anak putrinya Firaun itu dikasih, tapi dititipkan di situ. Dititipkan, iya, karena dia kan bangsawan, tidak mungkin mau dia kasih dengan orang biasa kan. Masa Nggak anak mungkin. putri bangsawan dikasih ke orang gembel kan nggak mungkin gitu. Pasti. Agak ironis sebenarnya. Iya. Makanya ini saya heran karena Tapi Abraham itu ceritanya di Abraham ceritanya kalau di Yahudi itu diceritakan nggak tentang dia mencari Tuhan itu, Abraham mencari Tuhan. Kalau dikatakan mencari, ada dia mendengar suara Hashem bahwa dia itu harus pergi dari Ur Kasdim untuk ke tanah Kanaan gitu sih intinya. Sampai enggak, maksudnya sampai memecahkan berhala-berhala gitu. Ada enggak? Kalau memecahkan berhala itu mungkin kalau saya nggak salah ingat ya, itu Torah lisannya, bukan Torah tertulisnya. Jadi gini, Torah tertulis itu apa yang tertulis di Torah itu poin-poinnya pasti penting semua. Tetapi ada beberapa hal yang memang Hashem menetapkan itu bukan bagian dari Torah tertulis, sehingga akhirnya itu diwariskan secara lisan saja. Gitu. Artinya hadis kalau di Muslim ya. Kalau hukum dia dihukum api itu yang itu juga masuk dalam kategori midrashim atau yang tidak tertulis. Jadi yang dia dibakar di dapur api itu masuknya ke dalam Torah lisan, karena Hashem tidak menganggap itu penting untuk ditulis di dalam Torah tertulis. Yang dianggap penting adalah yang kita miliki saat ini, dan cerita-cerita yang lain tetap ada diwariskan tetapi secara lisan saja. Ada ilmu ini lagi banyak, artinya Betul. Pengetahuan. Sama kayak gini ya, orang Islam pasti kitab sucinya Al-Quran. Walaupun hadis itu sangat bermanfaat untuk fikih dan lain-lain, tapi kan nggak mungkin dibilang wah hadis ini kitab suci, nggak mungkin. Kalau kitab suci dia masuk ke dalam Quran, jadinya nanti kategorinya. Ya makanya saya bilang tadi, dia semacam hadis ini kalau lisan yang dituliskan masuk di Torah itu adalah seperti Al-Quran, kan begitu mungkin Mas Sagdi? Betul. Cuman bedanya kalau di Torah lisan itu nggak ada sistem sahih, dhaif dan lain-lain gitu ya. Karena itu kan bahkan saya pernah dengar di Islam sendiri awal mulanya tidak ada sistem itu, karena semua orang jujur gitu. Nah, beberapa ratus tahun kemudian mulai ada masalah, mulai ada yang tidak jujur dan akhirnya menyebarkan hadis palsu, baru akhirnya sistem itu diciptakan dan diperketat. Padahal awal mulanya tidak ada sistem itu. Orang benar-benar jujur dan saling percaya satu sama lainnya, dan hadisnya juga bukan hadis yang negatif atau merugikan atau menyesatkan. Tetapi beberapa ratus tahun kemudian muncul masalah, muncul fitnah, akhirnya dibuatlah sistem itu. Matan, sanad dan lain-lain itu ya adalah sistem yang kemudian muncul untuk memproteksi aja sebenarnya. Betul. Ya, supaya apa istilahnya? Coba dong Bang Ishak, saya minta itu bacakan ayat kalau di Islam itu seperti gini. Ayat sembahlah, jangan ada selain Allah gitu, sembahlah Allah. Oh, semacam Al-Ikhlas itu, Bang. Enggak, jangan Al-Ikhlas, pakai bahasanya dia gitu loh. Dia maksudnya itu. Ya Tuhannya dia gitu loh, menurut bahasanya dia gitu. Selawatan. Kalau di dalam Torah tuh cuman dikasih petunjuk, kan ayatnya kan terpecah-pecah di tempat yang berbeda tuh, jadi formulasinya nggak mungkin sama dengan formulasi Quran. Tapi kalau tidak boleh menyembah berhala itu gini, lo anakhi Hashem Allahaka, itu kan pembukaannya, aku adalah Hashem Tuhanmu. Lo yihyalaka, tidak akan ada padamu, maksudnya jangan dan tidak boleh. Lo yihyalaka alaihim ahrim alpanai, tidak akan ada padamu kekuatan lain di hadapanku. Jadi Hashem tidak menghendaki bahwa dirinya itu diduakan atau
ada sesembahan kedua dan ketiga selain daripada dirinya gitu. Itu perintah untuk tidak boleh menyembah berhala. Lalu perintah untuk tidak boleh membuat patung dan gambar itu la ta'assalaka, tidak akan kamu membuat bagi dirimu fasal patung bakhol tamuna dan seluruh gambar. Terus nanti ada lanjutannya yang di langit, di bumi dan di laut dan seterusnya. Terus dikatakan la tishtahawa laham, dan tidak boleh kamu sujud pada mereka, wala ta'afdal, dan tidak boleh kamu beribadah kepada mereka. Jadi perintah ini ada di dalam Torah. Nah, kalau perintah masalah aku ini Allah sembahlah aku, formulasi yang seperti itu tidak ada. Tetapi kalau kita melihat di dalam Torah, Hashem memberikan perintah kepada Moshe untuk disampaikan kepada pada Faraon. Bani Israel. Ya. Jadi Moshe diberikan perintah oleh Hashem untuk disampaikan kepada Faraon. Nah, bunyi daripada perintahnya itu adalah seperti ini. Wa yamir Hashem al-Moshe, dan Hashem dia mengucapkan kepada Moshe, Emor el-Aharon. Sebentar. Ucapkanlah kepada Aharon, Nete atyadaka bamattaka. Itu maksudnya apa ya? Sebentar. Nete atyadaka bamattaka. Oh, ini ayatnya beda. Sorry. Ayatnya salah ngambil. Di dalam Shemot 8 ayat 1 saya salah ngutip tadi. Sorry. Wa yomer Hashem al-Moshe, dan Hashem dia mengucapkan kepada Moshe, Emor el-Aharon. Sebentar. Ini saya kasih lihat ya. Kenapa tadi salah baca? Karena gini. Karena kalau kita ngutip dari kitab Kristen, itu pasti salah. Ayatnya pasti salah. Ini. Yang tadi saya baca di sini udah bener 8 ayat 1, tapi kok teksnya beda gitu loh. Nah, padahal kalau kita lihat di sini di Shemot 8. Nah, harusnya begini, wa yamar Hashem al-Moshe Emor el-Aharon atyadaka bemate al-Naharot al-Hayyarim wa al-Ha'agamim wa al-Hasbara. Kayaknya kok beda sih. Kayaknya ada di belakang. Nah ini dia. Wa yamar Hashem al-Moshe, dan Hashem dia mengucapkan kepada Moshe, Bo el-Far'o, pergilah kepada Far'o, wa amarto elau, dan ucapkanlah kepadanya. Di sini dikatakan Ko Amar Hashem, demikianlah Hashem dia telah mengucapkan, Shalah et ammi, bebaskanlah umatku, wa ya'afdunni, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi perintah beribadah itu ada dalam Torah. Cuman perintah beribadah itu bukan dalam bentuk syair sastra seperti yang di dalam Quran. Innani Allah, sesungguhnya aku ini Allah gitu. Tidak menggunakan syair sastra yang seperti itu. Dia hanya berbentuk perintah. Ka amar Hashem, shalah et ammi wa ya'afdunni. Jadi bebaskanlah umatku supaya mereka akan beribadah kepada aku, begitu. Mirip. Jadi kalau formulasi kalimatnya pasti beda, karena ini perintahnya itu bukan dalam bentuk syair dan sastra, tetapi perintah verbal aja, communication, percakapan biasa, tetapi itu maknanya adalah perintah dari Hashem gitu. Jadi perintah beribadah ada, tidak boleh menyembah berhala ada, tidak boleh membuat patung dan gambar ada, dan tidak boleh mendoakan Hashem ada, itu ada juga, dan tidak boleh menganggap Hashem itu laki-laki atau perempuan atau putra manusia juga ada. Ya betul. Enggak, tapi saya tanya, Hashem ini terjemahannya bahasa Inggrisnya itu the Lord ya, sama seperti itu. The Lord, karena mereka sebetulnya terjemahan Inggris ini juga tidak sempurna. Saya katakan 90%. Kenapa? Karena tradisi tulisan the Lord itu kan sebetulnya ngambil dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani gitu. Jadi pernah ada Torah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan terjemahan itu yang eksis hari ini kita melihat Hashem itu tertulis di situ kurios. Kurios itu artinya ya semacam tuan atau penguasa gitu. Kalau Theos artinya Tuhan. Jadi yang tertulis sebagai Yud He Wah yang kita sebut Hashem itu oleh orang Yunani diterjemahkan
sama mereka. Kurios artinya tuan atau penguasa gitu. Nah, ketika mereka menyebut kata tuan atau penguasa itu, yang dimaksud adalah yang saya bold warna merah ini, yaitu Hashem. Yang dimaksud adalah Hashem, tapi mereka menyebutnya kurios, artinya penguasa atau tuan. Saya masih bingung ini. Hashem ini Tuhan kan? Tuhan. Bukan. Dalam bahasa Ibrani ya, Hashem itu ini Yud He Waw He ini pencipta langit dan bumi ini. Kalau Tuhan bahasa Ibraninya itu Eloah. Adonai atau Adonai itu penguasaku. Jadi begini. Kalau Adonai itu bangsa bagaimana tuh? Nah, kalau Adonai itu artinya penguasaku. Kalau di dalam Torah kan ada begini nih, ada ayat seperti ini. Wa yomer Avram, dan Avram dia mengucapkan Adonai Hashem. Itu artinya Hashem penguasaku gitu. Ma titenli, apa yang engkau berikan kepadaku? Wa anakhi holech ariri uven meshak beiti hu dan meshak Eliezer gitu. Apa yang engkau berikan kepadaku? Gitu, aku meninggalkan dengan tidak memiliki seorang anak gitu. Dan yang mewarisi rumahku adalah Elazar, orang Damsyik atau Damsyek gitu. Nah, ketika dia menyebutkan Adonai Hashem, itu dia menyebutkan Hashem penguasaku atau Hashem tuanku. Itu bukan Tuhan artinya. Kalau Tuhan itu nanti pakai kata Eloah atau Elohai, Elohein, Elohecha gitu. Nah, kalau kita melihat kata Eloah di dalam Torah ya, seperti ini misalnya. Nah, di sini wayishman yashurun wayifat shamanta avita kasita wayitash Allah. Nah, kata Allah atau Eloah inilah yang artinya Tuhan sebetulnya. Tapi kok kenapa enggak Yahudi ini enggak pakai nama itu yang Yuhewahe apa? Yudhevahe. Maksudnya tidak dilafalkan maksudnya. Iya. Ya seperti yang tadi saya jelaskan, karena nama ini begitu sakral dan suci, kalau terpaksa kami harus menyembunyikan itu dari telinga kalian. Kenapa? Takutnya ada yang hatinya nggak bersih nanti malah menghujat gitu. Kalaupun sampai saya membocorkan nama ini, berarti saya benar-benar percaya orang itu. Saya ngerti. Kalau saya sih sudah dari kemarin ngerti bahasanya bagi saya gitu. Betul. Enggak, saya paham masalah tadi kan ya Yahweh itu kan pencipta itu kan yang katanya tadi ya. Artinya bukan pencipta, tapi dialah sosok nama pencipta tersebut gitu. Kalau dibilang nama di dalam Torah dikatakan nama suci ya. Jadi ada nama gelar seperti El Shaddai, kekuatan yang maha mencukupi, El Elyon, kekuatan yang maha tinggi, atau Tuhan yang maha tinggi. El itu juga artinya bisa Tuhan, bisa kekuatan. Nah, jadi kalau El Shaddai, El Elyon, El Ra'i, El Rahum, El Khanun itu gelar, itu nama-nama gelar dan sifat ya. Tapi kalau Hashem itu nama suci yang benar-benar sakral, yang kalau ditanya siapa namamu, dia akan menjawab Anakhi Hashem Elohaka. Aku adalah Hashem Tuhan. Nah, tapi Hashem ini kita tidak pernah mau melafalkan di depan siapapun di luar Israel, kecuali dia benar-benar orang yang betul-betul amanah dan terpercaya dan juga tidak ada kejahatan dalam hatinya, baru kita akan memberitahukan kalau dia bertanya. Kalau enggak ya kita nggak akan kasih tahu gitu. Boleh saya bertanya Mas Ishak? Boleh Pak, silahkan. Baik, makasih. Itu kitab Ezra itu apa itu? Kitab Ezra itu bagian dari Ketuvim. Saya kasih lihat di sini. Ezra itu seorang imam. Iya. Jadi Ezra itu bukan seorang nabi ya. Di sini ada Torah, ada Nevim, ada Ketuvim. Kita masuk sektor Ketuvim. Kita cari di paling mendekati bawah. Itu ada tulisan Ezra. Terus kita lihat di sini. Uvishnat Ahad Lachoresh Malach Paras. Jadi ini menceritakan waktu di tahun pertama
dari Raja Koresh. Terjemahan Inggrisnya Cyrus, itu kalau Ibraninya Koresh, ya, raja dari Persia. Nah, jadi kalau kita membahas tentang Ezra, itu Ezra itu coba kita cek ya. Ezra itu Ben siapa di sini? Ezra itu adalah seorang Kohen. Jadi Ezra itu adalah seorang Kohen, adalah seorang imam jati dirinya. Tapi kalau semacam Bang Ishak ini berdoa itu pakai sebentar dulu bahasa Ibrani. Bentar. Tuntas dulu ini Pak Bintang. Jadi gini ya. Jadi Ezra itu disebut sebagai the priest atau al-imam. Makanya kalau di sini ditulisnya La Ezra HaKohen, Hasofer, dan juga seorang penyalin kitab atau penulis. Maksudnya ya penulis pasti penyalin, bukan dia ngarang kitab, bukan. Hasofer itu penyalin dari kitab, dan kitab yang dimaksud pasti adalah Torah, gitu. Pasti yang terutama Torah. Kalau ada pun kitab-kitab yang lainnya disalin, kitab sejarah dan lain-lain juga nggak masalah, tapi itu bukan kitab suci ya. Jadi jati diri dari Ezra ini profesinya adalah seorang sofer, penyalin kitab, dan nasabnya dia itu adalah seorang Kohen. Berarti dia ini keturunan Aharon. Dia ini dari nasabnya Aharon gitu. Berarti dia penyalin daripada kitab Taurat ya. Penyalin ya. Bung Ishak. Baik. Betul. Itu kitab Ezra itu terbit pada saat kapan ya? Kalau kitab Ezranya kapan ditulis saya nggak hafal Pak, karena saya bukan orang yang senang menghafalkan tahun-tahun sejarah seperti menghafalkan sirah begitu. Saya bukan orang yang hobi begitu, dan fokus saya kepada Torah, perintah dan larangannya. Kalau itu saya istilahnya serius, betul-betul konsisten di dalamnya. Tapi kalau masalah sejarah kurang. Terima kasih Bung Ishak. Ya, silakan, makasih. Iya, kita ngomong ini kan tentang Torah kan. Jadi yang saya pertanyakan juga, kalau manuskrip Torah itu mungkin sejak bila tuh ditulis ya? Mungkin bukan tahunnya saya mau tanya, itu mungkin sejak beberapa tahun tuh kalau manuskrip Torah itu dituliskan. Waktu Torah itu diterima di Sinai ya, Moshe langsung mencatatnya juga satu gulungan. Lalu di perjalanan nambah lagi satu sampai totalnya menjadi 13, dan yang satu ditaruh di samping tabut perjanjian, yang 12 dibagikan kepada masing-masing 12 suku. Iya. Begitu ya. Betul. Seperti artinya di zaman Musa itu sudah ada. Udah, Torah itu sudah ada, dan memang itu harus dicatat, dan dicatatnya udah dalam bentuk lengkap. Beda dengan Quran yang turunnya 22 tahun, yang turunnya sedikit ayat di sini, sedikit ayat di sana, karena kontekstualnya asbabun nusul tadi itu. Kalau di dalam Torah tidak ada istilah asbabun nusul, karena Torah diberikan ya langsung dalam bentuk utuh begitu. Jadi Torah itu istilahnya dalam bentuk gulungan, dan itu utuh gitu. Bukan turunnya ayatnya sedikit-sedikit, enggak. Waktu di Sinai itu benar-benar turunnya utuh, dan disalinnya dalam bentuk utuh gitu. Oh iya. Jadi Moshe itu di gunung Sinai lah dapatkan ayat-ayat semua Torah itu. Jadi semua itu diturunkan lah. Iya. Oh iya. Saya teringat dalam surah Al-Baqarah juga ya. Saya bacakan saja. Wa idh farakana bikumul bahra fa anjaynakum wa arakana ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini tentang Fir'aun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, itu tentang Nabi Musa turun 40 hari lah yang saya ketahui. Betul. Ya, di dalam kitab Al-Qur'an itu diterangkan lah gitu. Betul. Angka 40 yang istimewa. Ya, jadi gini Bang Ishak, saya nanya nih, kalau misalnya berdoa, ya Bang Ishak ini berdoa, ini makainya ke Hasem atau ke yang itu,
yang Kalau sebagai orang Israel, tentunya yang namanya sholat atau tefillah itu Ya. pakai bahasa Ibrani. Dan kalau pakai bahasa Ibrani, berarti pakainya Hashem. Tapi kalau kita conversation atau ngobrol dengan orang-orang Arab gitu, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, yang orang itu memahami bahwa penciptanya bernama Allah, kita memakai Allah, Allah. dalam apa namanya kesejajaran kosakatanya gitu. Cuman kalau dalam peribadahan kita tidak pernah memakai selain bahasa Ibrani karena tertulisnya Hashem, bacanya Hashem. Jadi itu sama sekali nggak pernah nyebut nama YHWH. Nah, itu Bukan sama sekali nggak pernah nyebut sih, cuman gini loh, kalau kita berdoa menyebut nama itu kepada Hashem boleh nggak? Nggak boleh. Kalau di kalangan orang Israel sendiri boleh nggak disebutkan? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika melakukan ritual di publik atau di tempat umum, menyebut nama itu nggak boleh. Tapi kalau kita sedang berdoa, berzikir boleh. Tapi nggak boleh ada yang dengar gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai terjemahan bahasa Arabnya, kalau kita menyebut Allah nggak ada masalah. Karena memang entitasnya ya dia juga, la ilaha illahu gitu, tiada selain dia, tiada ilah selain dia gitu. Dan dianya ini mau disebut Allah atau mau disebut Hashem ya tetap aja la ilaha illahu gitu. Sama saja. Itulah persamaan tadi Bang Guntur tidak Iya, mau sekali makanya. disamakan. makanya saya kan bilang takutnya kan ke bahasa gitu loh. Itu Iya. memang beda bahasa saja. Makanya Iya. Umi Iya, tadi takutnya beda menjelaskan. bahasa itu loh. Tapi Bang Guntur tidak Kalau mau di menerima. Torah dikatakan apa namanya? Wa yadhu Moshe batu kha'anan. Moshe dia memasuki ke tengah-tengah awan itu. Wa ya'al al-hahar, dan dia naik ke gunung gitu kan. Wa yahi Moshe bahar arba'im yom, dan Moshe itu ada di sana 40 hari. Wa arba'im laila, dan 40 malam. Nah, inilah ketika Torah itu diturunkan. Makanya Allah itu berfirman ya nggak mungkin nyawu salah gitu loh kan, dibilang carilah persamaannya ya, maksudnya itu yang terutama itu carilah persamaannya bahwa Tuhan itu satu. Ketika Kasih dikasih ya sama juga gitu loh. Syamad 24 nih ya, ayat 18. Kan dikatakan tinggal di gunung itu, berada di gunung 40 hari 40 malam. Nah, kalau kita lihat di selanjutnya, nah ini isunya udah langsung perintah kan gitu. Seperti itu. Nih, ini waktu Hashem memberikan Torah, Wayamer Hashem al-Moshe, dan Hashem dia mengucapkan kepada Moshe, Ale elai, naiklah kepadaku, hahara, di gunung gitu. Bukan berarti Hashem ada di gunung, maksudnya disuruh ke gunung untuk mendapatkan sesuatu di sana gitu. Wahya Syam, dan beradalah di sana, wa'adna laka, dan aku akan memberikan kepadamu ad lukhat ha'aban, aku akan memberikanmu loh batu, loh batu. Lukhat itu jamak, jadi loh batu. Wahat Torah, dan Torah, jadi Hashem itu memberikan Torah di situ dikatakan. Wahameswa, dan perintahnya tunggal, yaitu Torah lisan. Asyar kotafti, yang aku telah tuliskan, akunya di sini Hashem. Laharatham, untuk menginstruksikan mereka gitu. Nah, jadi ketika mengatakan bahwa Torah itu dikarang oleh manusia atau hasil inspirasi Roh Kudus oleh orang Kristen, itu salah besar. Karena di sini dikatakan Hashem yang memberikan Torah, tetapi kalau lihat terjemahan Indonesianya LAI, wah sesat. Kenapa? Di sini dikatakan di sini, tinggallah di gunung di sana, aku memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum. Torahnya dihilangin sama dia. Penyesatnya LAI ya. Iya, padahal di teksnya dalam bahasa Ibrani ini, Lashon Ivrit, ada kata luchot ha'avan wa ha-Torah. Ha-Torah itu artinya adalah at-Taurah. At-Taurah atau kitab Taurah. Nah, sedangkan apa namanya di Kristen malah diganti hukum.
kata Torahnya dihilangin. Kan jahat kan? Jahat orang Kristen ini, lebih parah lah. Gitu. Makanya kalau saya bilang Biblos, perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan Torah, ya saya tegas mengatakan itu. Kenapa? Kalau kalian mau kitab kalian disebut Torah, pertama sertakan bahasa aslinya, terus kedua terjemahannya perbaikin sampai benar. Kalau enggak akan dapat pengakuan dari kami kan gitu. Iya. Kalau Biblos itu kan catatan Injil gitu, catatan Injil bukan catatan Torah. Biblos itu ada ini Septuaginta, yaitu 39 kitab perjanjian lama Kristen, dan ada Textus Receptus, yaitu seluruh tekstual perjanjian baru. Ya ada, kita bisa ngelihat di situ ada 4 gospel atau evangelion, ada 1 kisah para apostolos, ada 14 surat Paulus, dan ada 1 kitab yang namanya kitab Wahyu. Nah, ini mereka nyolong juga kitab kami nih. Dia ini Wahyu tuh istilah dari mana? Quran lah. Betul. Kalau bahasa Yunaninya juga mereka tidak menyebut kitabnya dengan nama Wahyu sebetulnya. Kalau kita cek nih ya, coba kita lihat kitab Wahyu itu kalau di dalam bahasa Textus Receptus Apokalipsis Yohano. Oh, disebutnya kitab Apokalipsis kalau di di dalam bahasa Yunani. Gitu. Sedangkan kalau nih saya kasih lihat untuk yang untuk yang melihat di layar, kalau untuk Khairi kan mungkin tidak melihat jadi mendengarkan saja. Ada yang namanya kitab Apokalipsis, dan itu namanya, kalau kitab Wahyu itu nama aslinya dalam bahasa Yunani itu Apokalipsis. Tapi kalau kita lihat di dalam ini ya, coba kita lihat di Peshitta. Kalau yang ini Torah kita keluar dulu, terus kita lihat di dalam Peshitta. Daftar isinya, kitab terakhir itu disebut Geliana de Yohanan. Jadi kalau di bahasa Yunaninya disebut Apokalipsis, kalau di dalam bahasa Syriak disebut Geliana gitu. Geliana Yohanan. Geliana de Yohanan. Iya gitu. Kenapa? Mungkin maksudnya wahyu dari Yohanes atau Yohanan itu gitu. Jadi disebutnya Gelianan de Yohanan. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut Apokalipsis Yohanan gitu. Bukan Yohanan, Yohano. Kadang-kadang aneh ya bahasa itu, bahasa bahasa Yunani itu kadang-kadang akhirnya S, kadang-kadang akhirnya U gitu. Jadi kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Yesu, S-nya nggak ada, kadang-kadang nama orang akhirnya pakai N di belakangnya, Yohanen gitu juga ada. Jadi tergantung pola kalimatnya seperti itu. Sayangnya mata serani ini sudah habis ya, sudah nggak ada. Nasrani itu kan definisinya kan dari Al-Quran, pengikut Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih sendiri itu punya pengikut namanya Hawariun kan? Hawariun. Iya betul. Nah, Hawariun itu kalau di terjemahan Inggrisnya itu diterjemahkan murid, padahal itu bukan kosakata yang umum dalam kehidupan sehari-hari untuk menyebut murid. Jadi kayaknya itu kosakata khusus yang maksudnya murid, tapi muridnya dia doang gitu, muridnya Isa. Murid khusus lah gitu. Murid khususnya Isa itu disebut Hawariun gitu. Nah, kalau dalam hadis tuh istilahnya itu pengawal lah, istilah hadis. Pengawal, nah, itu kan definisi yang sudah istilahnya disusupi dengan pemahaman tafsir juga, karena kosakata itu tidak punya padanan kata kalau dia berdiri sendiri gitu. Jadi kenapa dalam bahasa Indonesia pun tetap ditulis tauhid, Hawariun, karena dia tidak punya padanan kata gitu. Beda dengan kitab itu masih bisa diterjemahkan buku atau kitab suci, tapi kalau Hawariun itu padanan katanya tidak ada sebetulnya. Jadi tetap ditulis Hawariun akhirnya. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks
Islam tentang kata Nasrani atau Nasara juga sebetulnya tidak bisa diterjemahkan, karena kalau kita lihat Nasara, kalau diambil 3 akar katanya itu huruf nun, sod dengan huruf ra, itu kan artinya jadi pertolongan. Nasara. Ya kan? Jadi kalau yang istilah yang disebut sama Aldo tadi itu, kalau di zaman sekarang itu disebutnya Kristianos, terus dia bilang tadi ada Nasraye dengan Meshichaye, itu kan istilah-istilah yang muncul dalam komunitas yang dia yakini dan masih dipakai sampai hari ini gitu. Tapi apakah ajarannya sama dengan Isa Al-Masih? Tentu berbeda. Tidak sama lah. Tentu berbeda, karena walaupun dia menerjemahkan itu Nasraye menjadi Nasrani atau Nasara, tapi kandungan isinya kan berbeda. Dan satu hal lagi yang perlu digarisbawahi juga, kan Injil itu kan tidak pernah ditulis oleh Isa Al-Masih. Kapan dia nulis? Nggak ada. Nggak ada lah. Itu kan murid-muridnya juga tidak menulis. Mereka cuma sekedar mendengar, melakukan, melakukan. Jadi kalau misalnya penganutnya sudah meninggal dan tidak pernah ditulis, ajaran itu lama-lama lenyap, hilang. Justru kan ahlul kitab kan begini, Bang Ishak. Ahlul kitab Nasrani yang masih memegang ajaran teguh dari Nabi Isa gitu. Sedikit sekarang orang Nasrani, nggak banyak. Bukan sedikit itu, bukan sedikit. Tapi kalau ditanya pemegang teguh ajaran dari Isa, kapan dia mendapatkan sanad pengajaran dari yang nyambung sampai ke Isa? Kalau nggak ada, berarti dia bukan pengikut daripada Nasara gitu. Kalau dia mengklaim, oh saya pengikut Isa Al-Masih, tapi yang dibaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak bisa dia mengklaim. Kenapa? Karena ajaran-ajaran di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan berasal dari Isa Al-Masih permasalahannya. Ada bukti apa kalau itu nyambung sampai ke Isa Al-Masih? Ya kan beginilah ya. Mereka kan kadang-kadang aku bingung juga tuh mereka. Aku jelaskan secara logika kan begini ya. Ibarat saya, ini selalu saya ulang ke mereka benda ini ya. Ibarat saya beli makanan ya kepada si A. Nah, si A. Lalu saya beli makanan yang tidak elok kepada si B. Lalu mana satu yang saya pilih? Nah, makanan elok kan gitu. Ibaratnya logikanya seperti itu. Langsung mentokkan mereka oleh saya sendiri di grup PA itu. Ya saya aktif sekarang. Nggak lagi lah kalau sekarang itu aktif bagi saya. Apalagi si Noma ya, baru saya kalahkan kemarin ya, mungkin sudah 2 mingguan ya kalahkan si Noma. Kamu itu nggak tahu sejarah Islam katanya. Kamu itu sekte penyembah berhala katanya. Dikatakan kami ini sekte penyembah batu hitam, padahal tidak kan. Karena sejarah Muslim kan. Wah kurang ngajar kau Noma. Saya katakan, coba kau pikir kalau saya ini penyembah berhala. Saya katakan, coba logikanya begini. Saya katakan, ibarat saya beli barang kepada seorang komputer ya, satu komputer yang elok, satu komputer yang tidak elok. Saya debat logika ke dia. Nah, mana satu saya pilih? Ya komputer elok yang speknya 16 GB. Saya katakan, ibaratnya saya katakan, akal itu adalah software, nafsu adalah chipset. Langsung mentok akalnya. Itu kan sakit sekali tuh kalau pakai logika. Kelemahan mereka tuh sebenarnya kalau saya debat ke logik itu sudah kelemahan mereka. Itu. Betul. Iya. Yang kitabnya kan tidak masuk logika. Gini Bang Ishak, ada saya mau tanya lagi. Apa ada di sejarah Yahudi yang Anda kenal atau ada mungkin di Torah ada nabi perempuan yang namanya Ana? Anak ini dari keturunan Yakub. Kalau nabi perempuan yang saya ketahui berdasarkan yang saya pernah belajar itu cuma ada 7 orang yang dikenal di Israel. Coba saya kasih lihat Miriam datanya, ya, salah satunya. Salah satunya Miriam, tapi Miriam ini bukan ibunya Yesus, melainkan kakaknya Moshe. Namanya Miriam juga. Kan nama Miriam itu kan pasaran, bukan nama yang spesifik. Coba nama Ana. Saya kasih lihat daftarnya aja ya. Ini jadi kita bicara mengenai tradisi yang diwariskan gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai nabi perempuan, nanti daftarnya kurang lebih seperti ini.
Walaupun sebetulnya nabi agung di dalam Israel itu cuma satu, Moshe saja. Bahkan patronnya itu bukan Abraham sebetulnya, tapi Moshe gitu. Nah, Abraham tetap dihormati karena dia adalah nenek moyang gitu. Nah, kalau kita melihat di sini kan ada nama-nama seperti Abraham, Yitzchak, Yakov, Moshe, Aharon, dan seterusnya. Yehoshua, Pinchas. Nah, kita lihat di bagian sininya nanti akan ketemu Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Hulda, dan Esther gitu. Nah, yang dimaksud itu Hana ini. Kalau yang ditanya tentang ini nasabnya dari mana ini Hana? Nasabnya dari mana? Maksudnya dari ibunya ada di sini ya? Kalau nasabnya coba nanti kita cek. Tapi dia telah dinubuatkan oleh Elia Cohen. Berarti Imam Eli yang mengatakan akan adanya nabi bernama Elkana dan yang satunya lagi perempuan bernama Hana. Kalau kita cari Hana di dalam Torah ya juga ada, karena kalau disebut nama-nama orang tadi itu berarti di Torahnya sendiri ada. Coba kita cari Hana. Hananya saja karena begini Bang Ishak. Ini Hana anak dari Yakub yang mewariskan nanti menuju nanti ke Yesus atau Nabi Isa itu. Oh, kalau masalah itu saya nggak berani ngomong kalau nanti keturunannya nyambung ke siapa kan yang ditanya apakah dia ini anak siapa gitu kan. Kalau anak siapa mungkin masih bisa dilacak, tapi kalau nanti keturunannya siapa, wah nggak berani ngomong. Oke. Gini kan Pak Menahin Ali itu pernah saya dengar dia ini berdebat dan dia bisa sampai ke ini, sampai ke dari Yakub sampai ke situ ke Maryam, maksudnya ibunda Nabi SAW. Tapi anak bukan anak dari istri Yakub, bukan istri pertama, karena dia punya 4, masing-masing punya keturunan yang namanya termasuk Benyamin, lain juga ibunya gitu. Nah itu yang menuju ada salah satu, bukan juga anak pertama, maksud saya anak istri pertama yang nusul yang mengarah ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi mirip dengan Ismail, maksudnya begitu. Iya. Makanya saya tanyakan sama Bang Isa, apakah ada Bang Isa gitu ada. Kalau keturunannya siapa aja aku nggak berani bahas karena aku nggak studi mengenai siapa saja keturunan Hana itu. Cuman kalau ditanya Hana ini tapi ada. Kalau ditanya ada atau tidak ada. Cuma kalau ditanya siapa saja anak-anak cucunya itu nggak berani jawab saya karena bukan ranahnya gitu loh. Dan fokusnya pada Torah ya. Saya mau tanya, Torah itu diturunkan atau ditulis sama Musa? Diturunkan oleh Hashem dan akhirnya disalin. Oh, udah itu doang kok nanya. Iya. Tapi kalau orang Kristen nggak akan berani bilang diturunkan karena mereka percaya bahwa Torah itu ditulis oleh sekelompok manusia di zaman yang berbeda lagi gitu. Saya masalahnya baru sudah debat sama Pak Taubat sama Pak Pipo tadi. Dia ngotot bahwa Torah itu ditulis, tidak diturunkan. Diturunkan oleh Hashem, tetap diturunkan. Yang pertama kali menulis Torah itu Hashem, tetapi yang menyalin kemudian Moshe gitu. Jadi Moshe itu bukannya dirasukin Roh Kardus terus dia nulis Torah, enggak. Oh benar. Benar, berarti pernyataan Bro Ishak sama tuh. Tadi si Vivo mengatakan Nabi Musa menulis Torah itu diilhami oleh Roh Kudus. Kalau itu sesat karena gini loh. Itu sesat yang nyata. Kalau diilhami berarti dia bisa ngarang-ngarang semau maunya dia, mau dibuat indah bisa, mau dibuat panjang bisa, tapi Torah kan tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Iya, wajar sih.
baru udah diskusi sama mereka. Iya, dan Vivo itu dengan saya itu juga benci sekali dan selalu bigot, nyerang pribadi. Dia nggak berani bahas dalil karena memang dia nggak menguasai aspek itu. Gitu. Tadi kan saya berdiskusi masalah dosa waris di kitab Kejadian Bereshit 3 ya kan. Yang ngotot di sana bahwa gara-gara ada makan buah kebenaran jatuh dalam dosa, mana yang tertulisnya, saya bilang. Di situ menyatakan bahwa dia mati gara-gara makan buah kebenaran, saya bilang, bukan dosa waris. Walaupun dia berdosa, saya bilang, dia tidak kematiannya itu kan 930 tahun berikutnya. Jadi itulah tidak masuk akal. Dan yang dibilang kalau kamu kalau kamu menyentuh atau mengurangi darinya itu kamu akan mati. Tapi bukan berarti 24 jam kemudian mati, bukan. Ya maksudnya pada waktunya mati gitu. Iya. Apa sih dosa waris? Nggak percaya kalau dosa waris mah. Kalau dosa zina aku percaya, tapi kalau dosa waris ini nggak masuk di akal. Ajaran apa itu? Sebetulnya banyak ajaran yang nggak masuk akal di Perjanjian Baru kalau dikomparasikan dengan Torah. Sebetulnya banyak yang menjadi tidak masuk akal gitu. Contoh ya, kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya di dalam hatimu, gini, pertama kita melihat. Kalau kita melihat orang nggak kenal, kita kan nggak tahu ini orang single atau udah menikah, kan nggak tahu, kecuali ada penandanya gitu. Kalau di Israel ada penandanya, ini orang single atau sudah menikah, itu ada penandanya di pakaian mereka atau di aksesorisnya gitu. Nah, kalau orang bule kan kalau dia pakai cincin di jari manisnya itu artinya dia sudah menikah gitu kan. Jadi ada penandanya. Jadi orang dengan melihat tangannya aja tahu, oh kamu udah menikah gitu, nggak akan diganggu gitu. Maksudnya nggak akan digoda gitu. Kecuali orang itu brengsek gitu kan. Nah, iya. Sedangkan kalau Yesus cuma bilang ini, kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya dalam hatimu, kamu sudah berzinah dalam hatimu. Loh, yang namanya suka dengan perempuan itu manusiawi. Kodrat manusia itu suka lawan jenis, nggak mungkin bernafsu dengan sesama jenis kecuali kalau dia punya kelainan jiwa gitu. Nah, contoh nih baru-baru ini viral gitu. Baru-baru viral juga ini ya. Nggak mungkin kita melihat ya cewek terus kita ada rasa suka kepadanya terus itu berzina dalam hati, nggak mungkin gitu. Nah, permasalahannya kalau kita yang disebut zina itu kan kalau ada pelecehan seksual atau hal-hal yang tidak bermoral lainnya yang dilakukan, baru itu dikatakan zina mata gitu. Nah, kalau zina mata itu selamat malam nih teman-teman. Assalamualaikum, ini sudah subuh di Indonesia Tengah, bagian tengah di Makassar. Saya turun dulu ya. Oke. Baik. Semoga sukses. Aku belum subuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita ini dulu ya. Jadi kita sambung ya. Kalau saya itu kan tipe orangnya memang kalau kita manusia memang suka lawan jenis. Bagaimana caranya gitu kita mau sesama jenis? Nggak masuk di akal lah. Iya gini loh, kalau cuma melihat ya dan wah seandainya dia jadi istriku, masa pemikiran seperti ini dosa, zina? Nggak mungkin gitu loh. Nah, kalau yang namanya manusia berpikir atau ada seperti itu dalam hati kita itu normal gitu. Itu bukan sesuatu yang melanggar moralitas, bukan. Tapi kalau ajaran Yesus kan itu melanggar moralitas, padahal Torah tidak pernah mengatakan itu. Gitu. Pertama, Torah tidak pernah mengatakan itu dan tiba-tiba Yesus yang mengaku orang Israel tiba-tiba nambah-nambahin gitu. Tapi kan kontradiksi dengan perkataan dia. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Torah atau nabi-nabi. Nah, ketika dia giliran Yesus makan, Yesus tidur, netek itu dibilang normal. Giliran Yesus mau nikah nggak boleh. Siapa yang larang? Gitu iya. Padahal ada filmnya Yesus Guy. Padahal kalau misalnya Yesus ada rasa suka dengan wanita dan menikahinya ya juga nggak dosa, orang dia manusia kan. Lah dia kan rabi itu kan persyaratannya salah satunya kan kawin. Salah satu syaratnya menikah. Kalau nggak menikah nanti dia malah ini loh, malah matanya itu ngelirik sana sini kan repot. Itu dia.